Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Pupil mata Hao Qiong menyempit tajam, ekspresi kaget dan takut yang luar biasa terpancar di matanya. Serangan dahsyatnya mengandung sebagian besar kultivasinya, dao asli dari ras ilahi, dan kekuatan tertinggi energi nuklir. Para ahli tingkat atas biasa akan menghindarinya dan terluka parah jika menghadapinya secara langsung. Namun, serangan itu sepenuhnya dinetralisir oleh lawannya dengan begitu santai dan tanpa mengeluarkan suara. Landasan kultivasi dan tingkat Dao Junior ini sangat tinggi dan menakutkan. Terkejut, kecemasan Hao Qiong semakin dalam, dan niat membunuhnya semakin kuat. Musuh, jika anak ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi kekuatan abadi yang tak terkalahkan dari klan Dewa Hao Tian. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan amarah yang berkobar di dalam dirinya. Matanya gelap dan penuh kebencian saat tiba-tiba dia menoleh untuk melihat Guli di sampingnya. Nada suaranya tiba-tiba melunak, tidak lagi menunjukkan ketegasan konfrontasi, melainkan membawa rasa kepentingan transaksional dan paksaan yang terang-terangan. Guli. Peristiwa hari ini adalah konflik antara klan Dewa Hao Tian Kudan. Dendam pribadi antara para petani pengembara dari tempat lain dan para pengkhianat. Klan kuno Xuanming dan klan Ilahi Ku telah menjadi sekutu selama 1000 tahun. Persahabatan kita tetap terjaga dan kepentingan kita saling terkait. Kau tidak perlu menghancurkan sepenuhnya fondasi persahabatan kedua klan kita yang telah berusia ribuan tahun dan bertarung denganku sampai mati demi orang luar dan sebuah kebohongan. Dia melemparkan kartu tawar-menawar yang berat di depan umum, menggunakan ancaman dan bujukan untuk memanipulasi hati orang-orang. Hari ini, klan kuno Xuanming kalian akan berdiri dan menyaksikan, tidak memihak siapapun, dan tidak akan ikut campur dalam pembunuhan pengkhianat dan eksekusi Chen Ping. Setelah ini tercapai, aku akan menganugerahkan kepada klan kuno Xuanmingmu inti lengkap dari susunan konversi energi nuklir, aturan pelaksanaan energi ekstraterestrial, dan manual asal-usul energi nuklir yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Mulai hari ini, klan kuno Xuanming kalian tidak perlu lagi bergantung pada klan saya atau tunduk kepada orang lain. Kalian dapat secara mandiri mengendalikan jalan agung konversi energi nuklir, menikmati sumber daya kultivasi tingkat tinggi secara eksklusif, dan sepenuhnya terbebas dari ketergantungan kalian pada klan Ilahi Hao Tian saya. Setelah mendengar itu, dunia seketika diselimuti keheningan yang mencekam. Semua kultivator dan tetua tingkat tinggi dari klan kuno Xuanming gemetar, mata mereka seketika dipenuhi dengan keserakahan dan emosi yang luar biasa. Teknik konversi energi nuklir adalah kartu truf utama yang telah dimonopoli oleh klan Dewa Hao Tian selama ribuan tahun dan mengendalikan seluruh langit. Ini adalah satu-satunya jalur kultivasi tingkat tinggi di seluruh 22 langit dan kesempatan tak tertandingi yang diimpikan oleh semua kekuatan. Selama ribuan tahun, banyak sekali pihak telah mencurahkan sumber daya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar secuil izin untuk mengembangkan energi nuklir, namun pada akhirnya mereka gagal mendapatkannya. Pada saat ini, Hao Qiong benar-benar berjanji untuk memberikan inti susunan lengkap, aturan Dao Agung, dan buku rahasia asli kepada klan kuno Xuanming. Ini berarti klan kuno Xuanming akan sepenuhnya terbebas dari ketergantungan selama ribuan tahun dan melesat menjadi kekuatan tingkat atas yang setara dengan klan Dewa Hao Tian, secara eksklusif menikmati sumber daya kultivasi inti terbanyak dari seluruh surga, dan berkembang pesat untuk generasi mendatang. Pengaruh sebesar itu cukup untuk mengguncang fondasi kekuasaan apapun, cukup untuk menggoda taipan manapun. Mata Guli yang tadinya berkabut tiba-tiba berbinar, semua keraguan, kemarahan, dan tekad di matanya digantikan oleh keinginan yang sangat besar untuk meraih keuntungan. Dia adalah kepala klan, memegang nasib tak terhitung banyaknya anggota klan di tangannya dan melindungi warisan kuno klan yang telah berusia ribuan tahun. Tujuan hidupnya adalah, semoga klan kuno Xuanming semakin kuat, terbebas dari belenggu, dan naik ke puncak semua surga. Aliansi sebelumnya dengan klan Dewa Hao Tian adalah untuk keuntungan pribadi, konfrontasi saat ini dengan klan Dewa Hao Tian adalah untuk mempertahankan diri dan mencari kebenaran. Namun kini, manfaat langsung yang didapat sudah cukup untuk menghapus semuanya. Dendam, semua kecurigaan, semua kemunafikan. Konspirasi 1000 tahun, penderitaan semua makhluk hidup,
rencana langit, tak satu pun dari semua itu dapat dibandingkan dengan kemakmuran abadi klan kuno Xuanming. Jalan menuju kemandirian sungguh berharga. Kepentingan pribadi selalu menjadi inti utama perebutan kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan tingkat atas. Kemarahan dingin Guli dengan cepat mereda, digantikan oleh tatapan yang halus, cerdik, dan penuh perhitungan. Nada suaranya langsung melunak, tidak lagi menunjukkan konfrontasi. Apakah kepala Hao Qiong mengatakan yang sebenarnya? Dia sedikit menyipitkan matanya dan mulai bernegosiasi, sikapnya benar-benar berubah menjadi seorang tiran yang kejam dan hanya berorientasi pada keuntungan, tanpa sedikit pun rasa keadilan. Inti susunan energi nuklir lengkap, seperangkat aturan energi ekstraterestrial lengkap, dan manual rahasia purba berusia ribuan tahun, semuanya akan diberikan kepada klan saya. Melihat ini, Hao Qiong tahu bahwa pihak lain sudah tergoda. Ia mencibir dalam hati, tetapi wajahnya tetap tenang dan tegas. Ia mengangguk dan berkata, kata-kataku sama berharganya dengan emas, dan seluruh langit dapat menjadi saksi. Lebih dari itu, untuk sepenuhnya menstabilkan Guli dan mengisolasi Chen Ping, Hao Qiong kembali menaikkan taruhan, melemparkan godaan yang lebih besar lagi, selama 1000 tahun ke depan, 30% dari tambang spiritual dan 20% dari produksi energi nuklir atas nama klan Dewa Hao Tian saya akan sepenuhnya dialokasikan untuk klan kuno Xuanming. Kedua ras kini berbagi perbatasan, sumber daya, dan otoritas. Ras kuno Xuanming bukan lagi kekuatan yang tunduk, tetapi penguasa tertinggi di langit, berdiri setara dengan ras ilahi saya. Serangkaian taruhan besar itu benar-benar menghancurkan secercah harapan terakhir di hati Guli. Matanya berbinar, dan dia telah mengambil keputusan. Apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Apakah penderitaan rakyat itu? Bencana. 1. Wi-Fi. Dibandingkan dengan manfaat nyata dan abadi serta kemakmuran rakyat, semua itu tidak berarti apa-apa. Baginya, Chen Ping hanyalah orang luar yang ia temui secara kebetulan dan berusaha dibujuk untuk bekerja sama, ia tidak memiliki rasa terima kasih, persahabatan, atau ikatan apapun dengannya. Mereka sebelumnya bergabung untuk melindungi diri dan mencari kebenaran, sekarang setelah keuntungannya cukup besar, mereka dapat langsung berpaling dan berdiam diri. Inilah hukum kelangsungan hidup bagi semua kekuatan di langit, dan inilah cara menyeimbangkan kekuatan bagi seorang pemimpin klan. Bagus. Guli perlahan mengangguk, tanpa malu-malu dan terus terang menyetujui kesepakatan itu, karena ini adalah perseteruan pribadi antara kepala suku Hao dan pihak luar, klan kuno Xuanming saya tidak akan ikut campur dan tidak akan memihak. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memerintahkan dengan suara berat, seluruh barisan pertahanan wilayah harus dikerahkan. Semua anggota klan, tetua, dan elit harus mundur 100 mil. Formasi pelindung klan berwarna biru langit, yang telah terbentang berlapis-lapis untuk melindungi wilayah tersebut dengan kokoh, seketika menarik kembali kekuatannya dan kehilangan ketajamannya. Pasukan kultivator Xuanming, yang sebelumnya siaga tinggi dan penuh semangat bertempur, semuanya mundur dan meninggalkan medan perang, melepaskan medan pertempuran tengah tempat mereka saling berhadapan. Dalam sekejap, keseimbangan kekuatan tiga arah dan saling pengawasan serta keseimbangan di medan perang yang semula ada, runtuh sepenuhnya. Klan kuno Xuanming sepenuhnya mundur dan tetap netral, meninggalkan Chen Ping, Jiang Xuelan, Xuan Zhenzi, dan Hao Ling di hadapan pasukan besar klan ilahi Hao Tian. Keempatnya berhadapan dengan ribuan dewa elit, dan situasi seketika menjadi sangat berbahaya. Melihat kemunafikan, keserakahan, dan perilaku kejam Guli, Xuan Zhenzi langsung diliputi amarah. Bulu kuduknya berdiri, energi pedangnya yang kuat melonjak hebat, dan dia meraung marah. Lapel, Guli, kau memiliki visi yang begitu besar dan pikiran yang begitu luas. Seandainya Chen Ping tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkap konspirasi berusia ribuan tahun dan menyingkap kedok palsu klan Dewa Hao Tian, klan kuno Xuanmingmu pasti sudah. Saat kulit terpapar sinar matahari, sebaiknya terhubung secara online. Bagian terakhir, Xiaomi Guan Kou Pitu, tampaknya tidak berhubungan dan kemungkinan merujuk pada topik yang berbeda. Mereka masih dibiarkan dalam ketidaktahuan, generasi demi generasi direduksi menjadi pion, dimanipulasi dan dimanfaatkan, menjaga wilayah untuk para pelaku kejahatan. Jika Chen Ping tidak mengungkapkan rahasia surga,
ribuan anggota klan Xuan Mingmu pada akhirnya akan binasa satu persatu karena langit dan bumi yang menipis serta sumber daya yang langka. Sekarang setelah kebenaran terungkap dan krisis semakin dekat, Anda langsung menjadi tidak tahu berterima kasih, mengkhianati prinsip Anda, dan hanya berdiam diri, tergoda oleh pihak lain dengan imbalan kecil. Kau hanya berdiri dan menyaksikan dermawanmu terjebak dalam situasi putus asa, menghadapi pasukan sendirian, dan demi kepentingan egois klanmu sendiri, kau mengabaikannya dan mundur. Apa bedanya perilaku seperti itu dengan perilaku penjahat yang khianat dan picik? Setelah bercocok tanam selama puluhan ribu tahun, Xuan Zhenzi menganggap perilaku yang berorientasi pada keuntungan, tidak tahu berterima kasih, dan bangkrut secara moral seperti itu sangat tercela dan menjijikkan. Menghadapi teguran keras Xuan Zhenzi, Guli tidak menunjukkan rasa malu atau canggung. Sebaliknya, dia tersenyum tenang, sikapnya terkendali dan merasa benar sendiri, mengungkapkan sifat dingin seorang tiran yang kejam dan sifat asli seorang yang picik. Kau telah berbudaya selama puluhan ribu tahun, namun kau masih terlalu naif dan terlalu kaku. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang ke bawah ke arah dunia, nadanya acuh tak acuh dan sangat dingin. Hukum-hukum agung langit dan dunia yang kacau ini selalu hanya berbicara tentang kepentingan, tidak pernah tentang moralitas. Dua kata, moralitas tidak dapat menyelamatkan suatu bangsa dari kehancuran, mengisi kekosongan sumber daya yang menipis, atau melindungi ribuan orang. Hanya manfaat nyata, kekuatan sejati, dan sumber daya yang substansial yang dapat memberikan landasan bagi kelangsungan hidup dan keberadaan abadi. Chen Ping tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada bantuan atau kewajiban, dan bukan kerabat maupun kenalan. Kerja sama kita sebelumnya adalah soal mempertimbangkan untung rugi, penarikan diri saya hari ini juga merupakan soal mempertimbangkan untung rugi. Aku tidak punya hubungan atau ikatan apapun dengannya. Mengapa aku harus mempertaruhkan nasib seluruh klan dan bertarung sampai mati melawan klan Dewa Hao Tian, yang mendominasi seluruh langit, demi orang luar? Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, semuanya demi keuntungan. Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, semuanya demi keuntungan. Dia berbicara dengan arogan, setiap kata mengungkapkan sifatnya yang dingin dan pragmatis. Jika Chen Ping menginginkan klan kuno Xuan Mingku untuk membantu dan bertarung bersama kami, dia dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih stabil daripada klan ilahi Hao Tian. Tanpa menawarkan imbalan yang memadai, mereka tidak berhak menuntut agar klan kuno Xuan Ming saya mempertaruhkan nyawa mereka untuknya, membelanya, atau memutuskan aliansi 1000 tahun kita demi dia. Kata-kata ini benar-benar menghancurkan semua kepura-puraan persahabatan dan semua kepura-puraan moralitas. Film ini secara gamblang dan tajam menggambarkan keegoisan tanpa ampun dan sifat yang berorientasi pada keuntungan dari para panglima perang di masa-masa kacau. Xuan Zhenzi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Ia terdiam sejenak. Di masa-masa kacau, hukum rimba berlaku, dan keuntungan menjadi yang utama. Inilah aturan yang paling dingin dan paling realistis. Alis Jiang Xuelan sedikit berkerut, mata birunya yang sedingin es memancarkan aura dingin yang meresap hingga ke tulang. Rasa dingin yang tak berujung membuncah di dalam dirinya, hawa dingin yang terpancar dari tatapannya terhadap dunia ini. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekuasaan, sifat manusia, dan kondisi manusia. Wi-Fi. Ternyata, di balik penderitaan selama ribuan tahun dan belenggu yang menimpa semua makhluk hidup, bukan hanya ada rencana jahat para dewa, tetapi juga keegoisan, ketidakpedulian, pencarian keuntungan, dan upaya bertahan hidup yang pengecut dari berbagai kekuatan surgawi. Seluruh arena menjadi hening, semua mata tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang sendirian di tengah. Hao Qiong mencibir, matanya dipenuhi ejekan dan penghinaan. Dia diam-diam menatap Chen Ping yang terisolasi dan tak berdaya, sudah yakin bahwa pihak lain ditakdirkan untuk mati hari ini. Tanpa dukungan klan kuno Xuan Ming, hanya 4 orang yang menghadapi ribuan elit klan mereka, beberapa tetua agung, dan berkah energi nuklir tingkat atas. Peluang mereka untuk membalikkan keadaan sangat kecil, dan kesulitan mereka tampak tak teratasi. Guli mengamati dengan tenang, sedikit ketidakpedulian terpancar di matanya saat dia menunggu Chen Ping dikalahkan dan dibunuh, sehingga dia bisa menuai keuntungan dan mengambil kendali penuh atas jalur energi nuklir.
Tepat ketika semua orang mengira Chen Ping berada dalam situasi genting dan ditakdirkan untuk kalah. Chen Ping perlahan mengangkat matanya, senyum tipis dan dingin terukir di bibirnya. Senyum itu tidak menunjukkan kepanikan, tidak ada rasa malu, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian dingin yang memandang rendah semut dan mengasihani semua makhluk hidup. Dia perlahan mengangkat matanya, pandangannya menyapu Guli yang dingin dan egois, pasukan dewa yang sangat besar, dan seluruh langit dan bumi yang kelabu dan berkabut. Mata ungu miliknya yang dalam, dingin, dan angkuh memancarkan kepercayaan diri mutlak yang melampaui semua langit dan menghancurkan semua hukum. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan bergema di langit, setiap kata terdengar lantang, bergema bermil-mil jauhnya, dan mengintimidasi segala arah. Keuntungan adalah yang utama. Apakah kamu hanya akan bertindak jika ada harga yang harus dibayar? Nada suara Chen Ping tenang, namun mengandung kepastian yang tak tergoyahkan dan semangat yang mendominasi, menggema di atas kedua pasukan dan bergema di antara langit dan bumi. Guli, kau salah menilai situasi, dan kau juga salah menilai situasinya. Aku tidak pernah membutuhkan kekuatan apapun untuk membantuku, dan aku juga tidak membutuhkan siapapun untuk membentuk aliansi denganku. Hari ini aku akan membuatmu, Hao Qiong, dan semua kekuatan di seluruh 22 langit melihat satu hal dengan jelas. Ia berdiri tegak dan mandiri, menghadapi pasukan yang sangat besar sendirian. Auranya unik dan mendominasi, setiap kata yang diucapkannya menggema dan menghancurkan hati musuh-musuhnya. Dalam pekerjaan saya, Chen Ping tidak pernah meminta bantuan, bergantung pada orang lain, atau mengandalkan siapapun. Jika aku ingin menggulingkan para dewa, aku akan menggulingkan para dewa. Jika aku ingin menjungkirbalikkan tatanan yang telah mapan, aku akan menjungkirbalikkan tatanan yang telah mapan. Jika aku ingin mengambil nyawa manusia, tak seorang pun di surga dapat menghentikanku, tak ada kekuatan yang dapat melindungiku, dan tak ada aliansi yang dapat melindungiku. Mulai hari ini, aku akan memastikan bahwa setiap makhluk hidup dan setiap kekuatan di seluruh 22 langit mengetahui hal ini. Hanya aku, Chen Ping, yang dapat memegang kendali atas hidup, mati, kehormatan, dan aib di dunia ini. Siapapun yang kuinginkan hidup, akan kubiarkan bertahan, siapapun yang kuinginkan mati, tak akan kubiarkan hidup bahkan sesaat pun. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dunia menjadi sunyi. Langit yang luas, para prajurit dari kedua pasukan, dan para kultivator Xuanming semuanya gemetar dalam hati mereka dan merasakan tubuh mereka menjadi sedingin es. Itulah kesombongan yang paling ekstrim, sikap mendominasi yang paling ekstrim, kepercayaan diri yang paling tinggi. Bahkan ketika sendirian, dikelilingi oleh ribuan pasukan, terisolasi dan tak berdaya, serta dalam keadaan genting, ia tetap tidak rendah hati maupun sombong, tidak takut maupun mundur, memandang ke langit dan meremehkan semua pahlawan. Ekspresi Guli sedikit berubah, dan perasaan takut serta gelisah yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah melihat banyak sekali jenius, penguasa, dan tokoh berpengaruh dari seluruh dunia, tetapi dia belum pernah melihat seorang pemuda dengan temperamen, kepercayaan diri, dan visi seperti itu. Keberanian yang luar biasa dalam menghadapi kematian, penghinaan terhadap tentara, dan kendali atas hidup dan mati. Semangat dan keberaniannya jauh melampaui apa yang dimiliki oleh kultivator liar biasa. Senyum mengejek di mata Hao Qiong lenyap seketika, digantikan oleh kesuraman yang mendalam dan niat membunuh. Dia berteriak dingin, anak nakal yang sombong. Berlagak tanpa kendali, kau sedang mencari kematian. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, aku akan memastikan kematianmu di sini, tanpa meninggalkan jejak tubuh atau jiwamu. Cahaya ilahi keemasan yang luar biasa kembali berkobar, dan ribuan dewa elit melepaskan kekuatan ilahi purba dan teknik energi nuklir mereka. Niat membunuh seluruh dunia mencapai puncaknya sekali lagi, dan pertempuran besar akan segera meletus. Langit di wilayah kuno Xuanming yang dulunya selalu kelabu, sunyi, dan tandus, kini sepenuhnya tertutup dan diwarnai merah oleh cahaya ilahi keemasan yang tak terbatas dan menyilaukan. Itu bukanlah cahaya keberuntungan para dewa, melainkan aura pembunuh dari surga, yang membawa serta pembunuhan, pemenjaraan, penjarahan, dan kehancuran. Rune-rune ilahi berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan tumpang tindih,
seperti lautan emas yang mendidih dan membara yang mengalir turun, mengunci pada sosok berjubah abu-abu yang sendirian di tengah kehampaan. Klan Dewa Haotian telah mendominasi 22 langit selama 1000 tahun, secara eksklusif mengendalikan jalan agung energi nuklir yang telah menyebar dari luar alam. Dengan kekuatan primalnya yang mendominasi dan tak tertandingi, ia memonopoli kultivasi di seluruh langit, secara paksa menekan semua ras untuk tunduk dan membungkam langit. Fondasinya sudah tak terbayangkan. Kali ini, pemimpin klan Haoqiong secara pribadi memimpin ekspedisi, mengerahkan setengah dari pasukan elit klan dan kekuatan untuk menguasai wilayah tersebut. Itu adalah penaklukan dahsyat yang menghabiskan setengah dari fondasi klan suci. Ribuan kultivator berdiri dalam formasi di udara, formasi militer mereka ketat dan teratur. Setiap sosok mengenakan baju zirah ilahi berwarna ungu emas standar, baju zirah itu memancarkan cahaya ilahi yang kuat, pedang ilahi di pinggang mereka berdengung tanpa henti, dan tubuh mereka dikelilingi oleh energi nuklir murni dan dominan. Aura pembunuhan yang sangat ganas dan kejam memadat menjadi wujud nyata, turun ke kehampaan dan menghancurkan bumi, menyebabkan gunung dan sungai tunduk, padang belantara yang luas retak lapis demi lapis, dan pohon-pohon purba yang telah gersang selama ribuan tahun hancur menjadi debu. Haoqiong berdiri di barisan terdepan seluruh formasi pasukan emas, sosoknya megah seperti gunung suci kuno, berdiri di pusat langit dan bumi. Jubah kekaisaran ungu emasnya berkibar liar, dan setiap helai rambut serta setiap inci pakaiannya diselimuti oleh tekanan tertinggi dari Dao Agung yang menghancurkan semua langit dan menekan semua hukum. Wajahnya dingin dan kaku, seperti es kutub yang tak pernah mencair selama jutaan tahun. Tidak ada kehangatan atau emosi manusia di matanya, hanya niat membunuh yang luar biasa dan amarah yang meluap-luap dari seseorang yang telah benar-benar tersinggung. Selama 1000 tahun, dia telah melangkah selangkah demi selangkah, tanpa memberi ruang untuk kesalahan. Dia telah menggunakan seluruh 22 langit sebagai papan catur dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai bidak catur, diam-diam mencuri energi spiritual langit dan bumi, menghancurkan urat nadi bumi, dan menguras vitalitas langit dan bumi. Memonopoli tubuh kultivasi melalui jalur energi nuklir ekstraterestrial yang terfragmentasi. Dia membelenggu dan mengikat Dao Agung Langit, menggenggam seluruh dunia dengan kuat di telapak tangannya, dan menyatakan dirinya sebagai makhluk tertinggi langit dan penguasa keabadian. Ia ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi sepanjang zaman, memerintah surga selama beberapa generasi, tanpa seorang pun yang berani menentangnya atau menggoyahkan kedudukannya. Namun, kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba benar-benar menghancurkan rencana yang telah disusunnya selama ribuan tahun. Hancurkan benteng-benteng ekstraterestrialnya, bunuh keturunan langsungnya dari ras ilahi, tembus lapisan-lapisan pembatasannya, dan balikkan permainan catur berusia ribuan tahunnya. Dia melaju tanpa hambatan, memaksa topeng kemunafikan yang telah dibangunnya dengan hati-hati untuk hancur, mengungkap rencana-rencananya yang telah berlangsung selama ribuan tahun kepada seluruh langit. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, rasa takut yang mendalam, dan kecemasan ekstrim akan malapetaka yang akan datang saling terkait menjadi kobaran api yang mengamuk di dadanya, membakar jantung daunnya dan mengancam untuk menghancurkan sepenuhnya jantung dao ilahi yang stabil dan telah ada selama ribuan tahun. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya terentang, dan kekosongan di telapak tangannya tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran energi yang gelap dan dalam. Raungan yang memekakkan telinga, mengguncang seluruh kehampaan, meledak dengan guntur yang tak terbatas. Bangs Adit Channel, cahaya keemasan melonjak dan menyatu dengan liar dari pola ilahi energi nuklir yang mengambang di kehampaan di dalam tubuh 40.000 kultivator klan Dewa Bumi dan kultivator klan ilahi Yusi, mengalir ke dalam pusaran di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, sebuah bola emas energi nuklir, yang terkondensasi secara ekstrim dan sangat murni, tiba-tiba terbentuk. Ini bukanlah kekuatan ilahi dan kemampuan supranatural seorang kultivator biasa, melainkan sumber energi nuklir tertinggi yang telah dipahami dan disempurnakan Haoqiong selama 10.000 tahun. Ini adalah kekuatan penghancur yang paling dominan dan paling murni di seluruh sistem alam semesta 22 tingkat, yang memadatkan kekuatan inti dari seluruh formasi domain, fondasi yang terakumulasi dari jalan agung selama ribuan tahun, dan akumulasi kultivasi dari leluhur dewa yang tak terhitung jumlahnya. Inti dari gugusan cahaya itu sangat sunyi dan tak terganggu, seolah-olah berisi dunia yang sunyi,
sementara lapisan luarnya dikelilingi oleh arus udara mengerikan yang menerobos kehampaan dan menghancurkan gunung serta sungai. Bahkan gempa susulan terkecil pun menyebabkan formasi pelindung gunung yang tak tertembus milik klan kuno Xuanming, yang terletak 100 mil jauhnya, bergetar hebat, pola pertahanannya yang mengalir menjadi kacau dan tidak stabil, bergantian antara terang dan gelap. Dengan kekuatan ini, gunung setinggi 10.000 kaki dapat langsung hancur menjadi debu, dan wilayah seluas 100 mil dapat diratakan dalam sekejap. Bahkan seorang Dewa Emas Luo Agung biasa, seorang ahli peringkat keempat akan hancur saat bersentuhan dengannya dan langsung mati begitu menyentuhnya, bahkan seorang ahli puncak dengan peringkat yang sama akan terluka parah dan berada di ambang kematian jika berhadapan langsung. Mata Hao Qiong dipenuhi niat membunuh, pupil emasnya berubah merah padam, dan suaranya, seperti guntur dari langit, mengguncang angkasa, menyebabkan kehampaan bergetar dan energi spiritual langit dan bumi bergejolak hebat, serta angin dan awan bergolak. Semua pasukan, patuhi perintahku. Bunuh Chen Ping. Siapapun yang memenggal kepalanya, menghancurkan jiwanya, dan menghancurkan fondasinya akan segera dipromosikan menjadi tetua tertinggi, memegang otoritas tertinggi atas ras ilahi, dan dianugerahi sumber dao energi nuklir lengkap, mewarisi warisannya untuk selamanya. Siapapun yang bertarung dengan sekuat tenaga dan melukai orang ini dengan parah akan dianugerahi buku panduan energi nuklir tingkat tinggi dan kristal ilahi purba berusia ribuan tahun, serta akan menikmati sumber daya kultivasi terbaik di surga selama beberapa generasi. Mereka yang gugur dalam pertempuran akan diwarisi kehormatan oleh anggota klan mereka, menikmati persembahan abadi dari ras ilahi, dan diabadikan di aula leluhur istana ilahi. Imbalan yang besar pasti akan menarik minat mereka yang rela mati demi tujuan mereka. Peluang kultivasi yang sangat besar, otoritas tertinggi ras tersebut, serta kehormatan dan pemujaan abadi seketika membangkitkan keserakahan dan fanatisme yang tertanam dalam diri banyak kultivator ilahi. Para dewa elit ini, yang telah lama berkuasa mutlak atas seluruh surga, memperbudak banyak ras, dan tak gentar menghadapi kematian, tiba-tiba melepaskan cahaya merah menyala yang membara di mata mereka, semangat bertarung mereka meluap. Membunuh, ribuan raungan meledak serempak, gelombang suara berlapis-lapis, melesat lurus ke langit, mengguncang angin dan awan sejauh ribuan mil, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi mengalir mundur, dan kehampaan bergetar hebat. Cahaya ilahi keemasan tiba-tiba melonjak dan meledak, melepaskan bilah-bilah emas ramping dan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan, membentuk jaring kekuatan mematikan yang tak tertembus dan meliputi seluruh wilayah seluas 1000 mil. Dengan kekuatan yang luar biasa dan mendominasi yang mampu menghancurkan semua hukum, memusnahkan segalanya, dan memenjarakan segala arah, kekuatan itu tiba-tiba berkumpul pada sosok berjubah abu-abu yang sendirian di tengah kehampaan dengan kekuatan yang dahsyat. Ini sudah cukup untuk langsung memusnahkan kekuatan tingkat atas yang abadi dan perkasa. Serangan mengerikan mereka adalah teknik pembunuhan legiun pamungkas dari klan Dewa Hao Tian. 1000 Dewa Emas Luo Agung tingkat ketiga menyerang secara bersamaan. Masing-masing adalah elit dari ras ilahi, dipilih dengan cermat setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dengan tubuh fisik, kekuatan ilahi, hukum, dan kemampuan supranatural mereka yang diasah hingga tingkat ekstrim sesuai peringkat mereka masing-masing. Setiap pancaran cahaya mengandung kekuatan penghancur dan esensi penahan dari jalur energi nuklir ortodoks. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk aliran kekuatan ilahi keemasan. Kemanapun aliran itu lewat, kehampaan retak lapis demi lapis, penghalang ruang terpelintir dan runtuh, dan hukum langit dan bumi terganggu secara dahsyat. Tatanan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Energi spiritual langit dan bumi, energi spiritual bumi, dan energi kehampaan dalam radius 100 mil seketika terkuras, dan seluruh dunia jatuh ke dalam periode singkat keheningan yang mematikan. Hanya cahaya keemasan mematikan yang merajalela itu yang sepenuhnya menutup ruang gerak Chen Ping untuk menghindar dan melarikan diri ke segala arah, menciptakan situasi mematikan yang benar-benar tak terpecahkan. Di kejauhan, di tepi formasi besar klan kuno Xuanming, semua anggota Xuanming. Para kultivator menahan napas, pikiran mereka tegang, tubuh mereka sedikit gemetar, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya di langit,
dan menyaksikan banyak pertempuran dan bentrokan tingkat tinggi antar kekuatan, tetapi mereka belum pernah melihat formasi pasukan yang begitu menakutkan. Dengan 1000 prajurit elit Great Luo yang melepaskan kekuatan gabungan mereka, kekuatan mengerikan mereka cukup untuk langsung meratakan separuh wilayah klan kuno Xuanming dan membantai pasukan sekutu dari 10.000 ras. Mereka benar-benar tak terhentikan oleh kekuatan manusia. Guli berdiri di garis depan pertempuran, matanya yang berkabut tertuju pada pusat medan perang. Telapak tangannya berkeringat, pikirannya tegang, dan diam-diam ia bertekad bulat. Sekalipun Chen Ping memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, bakat yang istimewa, dan telah berulang kali menciptakan keajaiban, dia pasti akan terluka parah, dikalahkan, dan mati menghadapi serangan mematikan yang begitu dahsyat dan tak terhindarkan. Keputusannya untuk berdiam diri dan menuntut harga yang sangat tinggi, berdasarkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya terbukti benar. Namun, sedetik kemudian, pemandangan di tengah medan perang benar-benar membalikkan pemahaman semua orang dan menghancurkan kepercayaan diri semua orang. Bangs Adit Channel, angin kencang menderu, cahaya keemasan menyala di langit, dan tak terhitung banyaknya bilah cahaya mematikan sudah berada di dekatnya, kurang dari 10 kaki dari tubuh Chen Ping. Aura kehancuran telah menyelimutinya, dan bayangan kematian telah sepenuhnya mengunci semua kehidupan.